Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyirat talibat, a'azzani wa 'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari tarikh al-Islami, dan kita masih membahas khalifah pertama dari Daulah Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu taala anhu. Dan kemarin pembahasan yang terakhir kita sudah membahas beliau sampai pada keutamaan, ya, diantaranya adalah penulis wahyu, kemudian beliau orang yang faqih, lalu beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, ya, kemudian didoakan oleh Nabi, ya, kemudian beliau juga sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Nah, dan diantara keutamaan beliau yang lain adalah beliau seorang mujahid, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau adalah mujahid fi sabilillah, bahkan beliau adalah orang yang pertama kali membentuk armada laut, ya, armada laut kaum muslimin, dan itu terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lanjutkan. Beliau wafat radhiyallahu taala anhu pada hari Kamis bulan Rajab pada tahun 60 Hijriah dalam usia 78 tahun di Damaskus dan dimakamkan di sana rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, beliau termasuk adalah seorang sahabat yang diberi usia cukup panjang, ya, hingga berusia 78 tahun. Dan selama itu beliau habiskan hidupnya, sebagian besar hidupnya untuk mengabdi kepada Islam, untuk mengabdi menjayakan Islam, menyebarkan Islam, dan menegakkan kalimatullah di muka bumi. Nah, beliau menjadi gubernur lebih kurang 20 tahun, dimulai sejak masa Umar bin Al-Khattab, dan kemudian berakhir di tahun 41 Hijriah. Tahun 41 Hijriah beliau diangkat menjadi khalifah, pemimpin tunggal kaum muslimin, ya, dan pada saat itu dikatakan sebagai Amul Jamaah. Pada saat itu kaum muslimin kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan, yaitu sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau memimpin Bani Umayyah cukup lama, sekitar 20 tahun. Nah, jadi berarti selama 40 tahun beliau menjadi seorang pemimpin, dimulai dari pemimpin daerah atau gubernur Syam, lalu menjadi pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan, yaitu menjadi khalifah. Naam. Ya. Nah, kita akan membaca dan menjelaskan di sini bagaimana kedudukan beliau di mata umat. Nah, dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Muawiyah adalah sosok sahabat mulia, bukan seperti yang difitnahkan oleh orang-orang Syiah Rafidah kalau dia adalah sosok yang keji, sosok yang jahat, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah, kita lihat bagaimana pendapat para ulama Ahlus Sunnah, para ulama salaf dalam mengomentari sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam At-Tabari, ya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih siap secara alami untuk menjadi penguasa daripada Muawiyah. Nah, ya, beliau adalah sosok pemimpin, dan beliau memang sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di awal-awal penjelasan kita di Bani Umayyah ini, beliau adalah dari keturunan Umayyah, dan Bani Umayyah itu mempunyai gen atau mempunyai darah biru. Artinya sudah mempunyai jejak rekam sejarah, yaitu pernah menjadi pemimpin kaum muslimin, bahkan menjadi panglima perang. Jadi memang darah mereka itu adalah darah pemimpin. Nah, apalagi Muawiyah ini telah menjadi berpengalaman selama 20 tahun menjadi gubernur, bahkan menjadi panglima perang kaum muslimin di masa Utsman. sehingga beliau sangat tepat untuk menjadi khalifah kaum muslimin.
Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada seorang pun raja umat Islam, ya beliau adalah raja. Ya, beliau adalah raja. Kenapa raja? Karena beliau adalah seorang pemimpin dalam sebuah dinasti. Nah, sebuah dinasti yang mana nanti setelah beliau itu nanti perpindahan kekuasaan itu berlangsung dari keturunan raja sebelumnya atau sultan sebelumnya. Tidak ada seorang pun raja umat Islam yang lebih baik daripada Muawiyah. Nah, tentunya setelah Khulafaur Rasyidin, tentunya. Bahkan para sejarawan yang mengatakan khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz itu masih kalah jauh kemuliaannya, keutamaannya dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, cukuplah bagi engkau memandang Muawiyah sebagai orang yang dipercaya Umar dan Utsman untuk memimpin daerah perbatasan dan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya serta disiplin. Rakyat senang dan dengan kedermawanan beliau dan kepandaian beliau dalam menahan amarah. Orang ini telah memimpin dan mengendalikan dunia dengan kesempurnaan akal, kelapangan jiwa dan kekuatan intelektual dan gagasannya. Beliau orang cerdas. Muawiyah orang cerdas, orang beribawa, orang yang mampu menahan amarah, berarti orang yang sabar dan orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan. Dan terbukti selama 20 tahun kepemimpinan beliau di Syam, rakyat merasa puas, masyarakat merasa puas dan senang dengan kepemimpinan Muawiyah. Tidak ada pemberontakan di sana, rakyat merasa aman, tentram dan sejahtera di bawah kepemimpinan Muawiyah. Begitu pula setelah dia menjadi khalifah, umat Islam kembali kuat, kembali menunjukkan izzahnya. Dan di masa Muawiyah kembali dilanjutkan futuhat Islamiyah yang sempat terhenti di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kata Imam Zahabi, cukuplah kepercayaan Umar dan Utsman, ya, yang memberikan beliau kepercayaan untuk menjadi gubernur di Syam, itu cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasannya Muawiyah sosok yang mulia, sosok yang disegani dan sosok sahabat yang dipercaya oleh Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Lalu kata Al-Khalal, ya, dalam As-Sunnah, Muawiyah lebih utama dibandingkan 600 kali Umar bin Abdul Aziz. Nah, lihat ya. Kita selama ini kan lebih sering mendengar sosok Umar bin Abdul Aziz, yang mana bahkan para sejarawan mengatakan beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima, karena di masa beliau kejayaan kaum muslimin itu seperti di masa Khulafaur Rasyidin. Ala kulli hal, meskipun begitu, keutamaan Muawiyah 600 kali lipat dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi sangat jauh, ya, sangatlah jauh. Ya, tentu saja Muawiyah sahabat. Ya, Muawiyah adalah sahabat mulia yang pernah bersama Rasul, ya, yang beriman kepada Rasul di masa beliau hidup, kemudian berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup menggambarkan betapa Muawiyah itu perbandingannya jauh sekali dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita bertanya sama diri kita, ya, Umar bin Abdul Aziz saja yang beliau adalah generasi tabi'in, itu keutamaannya adalah 600 kali dibandingkan Muawiyah. Ya, dia masih ketinggalan 600 kali. Itu Umar bin Abdul Aziz, ya, yang jaraknya dengan Muawiyah mungkin tidak terlalu jauh zamannya, ya, alias beliau masa tabi'in, dan tabi'in termasuk 3 generasi terbaik umat Islam. Ya, Umar bin Abdul Aziz saja itu kalah sekian ratus kali dengan Muawiyah. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin di masa sekarang, ya, di masa sekarang? Maka berarti sosok siapa contohnya? Sosok Mehmet Al-Fatih tentu lebih tidak mulia dibandingkan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena jaraknya sudah sedemikian jauh dari zaman generasi terbaik. Begitu pula nanti Sultan Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid II, ya, Sultan Abdul Hamid II itu tentu tidak lebih mulia dibandingkan Mehmet, dan Mehmet tidak lebih mulia dibandingkan Umar bin Abdul Aziz, begitu seterusnya. Ya, apalagi Erdogan sekarang kan gitu. Apalagi Erdogan
sekarang. Ya, makanya jangan sampai kita menyamakan sosok zaman sekarang dengan sosok ulama atau sosok pemimpin kaum muslimin di masa lampau, karena itu tentu sangat jauh sekali nilainya, jauh sekali perbandingannya bak bumi dan langit. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, salah seorang pakar hadis, beliau mengatakan debu yang masuk ke hidung Muawiyah lebih baik ya daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi debu kan remeh sekali. Ya, debu itu sangat remeh. Jika ada debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah, itu lebih utama ya dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Lihat betapa mulianya Muawiyah dibandingkan sosok Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah sosok mulia, sosok dermawan, khulafaur rasyidin kelima, bla bla bla, maka tentu ya Muawiyah itu jauh lebih mulia dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Maka semua tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan Muawiyah dan keluarganya seperti Abu Sufyan dan Hindun, ini semua adalah tuduhan dusta, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya metode pemerintahan beliau. Beliau memerintah dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya memperlakukan tokoh sahabat senior dan putra-putrinya dengan baik. Ya, beliau bersahabat dengan Hasan dan Husain. Ya, beliau bersahabat dengan Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Ya, pokoknya adalah putra-putri sahabat senior beliau muliakan. Ya, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu Abbas dan seterusnya itu beliau muliakan. Nah, karena mereka sama-sama para sahabat yang pernah berjuang bersama Nabi SAW. 2. Memperkokoh keamanan di seantero dunia Islam, memilih orang-orang terbaik di bidangnya seperti Utbah bin Abu Sufyan, Marwan bin Al-Hakam, Amr bin As, Sa'ad bin Al-As, Ziyad bin Abu Sufyan. Nah, ini harusnya seperti itu ya. Ketika memilih kabinet, hendaklah memilih kabinet yang terbaik di bidangnya ya. Jangan karena hal nepotisme atau KKN dan semisalnya. Nah, demi keberlangsungan negara. 3. Mengawasi langsung secara segala urusan negara dan mengetahui semua persoalan dari besar hingga kecil. Ya, jadi beliau mengawasi langsung, di bawah pengawasan beliau langsung ya segala urusan negara, baik persoalan yang besar hingga kecil. Maka dengan metode yang ini, 3 ini, di zaman beliau kondisi keamanan dan stabilitas negara sangat terjaga, sangat teratur, ya aman dari berbagai konflik berdarah sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah sebelumnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga kaum muslimin karena tubuh mereka alias internal mereka itu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi kuat, maka mereka bisa melakukan yang namanya futuhat. Sehingga jangan heran di masa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mencoba untuk membebaskan Konstantinopel 2 kali. Kemudian pembebasan beliau yang paling masyhur adalah pembebasan Afrika Utara. Mana itu Afrika Utara? Afrika Utara adalah Mesir, Libya, Tunisia dan Maroko sekarang. Nah, itu membebaskan wilayah Afrika Utara dari tangan Bizantium ya, dan meneruskan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lain. Taib. Kemudian beliau mempunyai siasat politik luar negeri, diantaranya lebih fokus menjaga kestabilan dalam negeri daripada ekspansi. Nah, ini lebih fokus menjaga kestabilan dalam negeri. Meskipun beliau melakukan futuhat, tapi jika harus memilih mana yang lebih baik, futuhat atau lebih menstabilkan dalam negeri, maka tentu lebih menjaga kestabilan dalam negeri. Kemudian yang kedua, melakukan asimilasi perkawinan dan alkulturasi antar bangsa Arab dan bangsa Persia dengan tujuan dakwah Islam. Ya, ini seperti dakwah di negeri Indonesia kita ya. Di negeri Indonesia yaitu dengan asimilasi budaya, perkawinan. Ya, orang-orang dari luar, orang-orang dari Arab datang ke Indonesia itu dalam berdakwah, selain mereka berdagang, mereka juga mengawini bangsa Indonesia sendiri atau orang asli Indonesia, orang pribumi. Ya, sehingga nanti dengan begitu bisa menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus kepada
terhadap daerah yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Ya, kenapa? Ya karena memang Bizantium ini termasuk kekuatan besar. Setelah runtuhnya Persia, maka tinggallah Romawi. Ya, tinggallah Romawi Bizantium, dan Bizantium inilah yang nanti sampai masa Utsmani itu sering berkonfrontasi dengan kaum muslimin. Taib. Yang pada akhirnya Bizantium hilang selama-lamanya di masa Mehmed Al-Fatih, dan tersisalah Romawi Barat, yaitu di Vatikan sana. Prestasi Muawiyah, wah ini jangan ditanya ya. Muawiyah ini seorang khalifah dengan segudang prestasi dan beliau luar biasa. Pertama, gerakan jihad efektif menghadapi kekuasaan Romawi. Nah, dua, gerakan penaklukan yang paling spektakuler adalah keberhasilan Muawiyah dalam menaklukkan Afrika Utara dan merebutnya dari tangan Romawi Bizantium. Jadi ya kita kan tahu Bizantium Romawi di masa beliau itu adalah seperti Amerika sekarang, ya, negara superpower. Sedangkan kaum muslimin itu istilahnya negara yang baru muncul, ya, baru muncul setelah mereka adalah bangsa Arab jahiliyah, bangsa yang tidak dianggap atau diremehkan dalam percaturan dunia. Tapi setelah munculnya Islam di masa Nabi dan hanya dalam jangka waktu 30 tahun, maka kaum muslimin yang berada di Jazirah Arab itu menggetarkan dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Apa rahasianya? Tentu saja rahasianya adalah mereka beriman dan bertakwa, mentaati Allah dan mentaati perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tiga, juga penaklukan ke arah timur, ya, Khurasan, Sijistan dan yang semisalnya, daerah Iran dan Irak sebelah sana. Lalu kemajuan pesat di bidang administrasi dan bidang kebudayaan. Nah, jadi inilah sosok Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita kenal. Ya sedikit, ya kalau ingin mengetahui lebih jelas, ya silahkan baca literatur lain yang membahas sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan kalau tidak salah Syekh Ali Muhammad As-Salabi itu membuat buku khusus membahas sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka jika ingin mengetahui lebih dalam sosok beliau, silahkan rujuk buku tersebut, ya, karena beliau adalah sosok muarikh atau sejarawan yang objektif daripada kita melihat di internet. Ya, bagi kalian yang memang belum mempunyai filter, ya, takutnya nanti malah membaca situs-situs dari kalangan Syiah atau kalangan orang-orang pembenci Islam atau orang-orang orientalis, orang-orang liberal, sehingga nanti gambaran kalian terhadap Muawiyah itu menjadi kabur dan menjadi tidak beraturan. Nah, maka hendaklah kita ketika membaca literatur Islam, kita lihat siapa sosok penulisnya. Dia apakah dia muslim yang baik, muslim yang munsif atau muslim yang objektif, maka itu akan berpengaruh dengan isi tulisannya. Baik para talibat dan tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari Ustaz ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas khalifah yang kedua, yaitu anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Cukup sekian dari Ustaz. Sekiranya ada kesalahan, Ustaz mohon maaf, dan jika itu benar, semua datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.